Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Sekarang kita masuk ke sini. Subtema 2 ya. Kita akan belajar tentang merawat hewan di sekitarku. Ya. Untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ya, ini pembahasan yang lain ya. Ini adalah playlist. Dengan playlist maka pembahasan akan bisa dilihat secara urut dan runtut ya. Di thumbnailnya ada halamannya, ada tema berapa, di judulnya juga ya ada halaman berapa, tema berapa. Jadi enak ya. Linknya ada di mana? Linknya ada di kolom deskripsi, di atasnya kolom komen. Silakan dicek ya. Dengan playlist enak pokoknya ya. Kita akan bahas subtema 2 ya. Ini adalah halaman berapa ini? 43. Oke. Kita akan belajar merawat hewan di sekitarku. Bagaimana kita bisa merawat hewan. Lani anak yang rajin. Lani rajin merawat ayam dan kelincinya. Ia membersihkan kandang ayam dan kelincinya dengan teratur ya. Nggak boleh sekali membersihkan terus nggak pernah bersihkan lagi ya, harus teratur. Kotoran ayam dan kotoran kelinci ini bisa dijadikan pupuk kandang. Itu adalah pupuk yang sangat subur untuk tanaman ya. Lihat Lani dengan kelinci-kelincinya ya. Bukan hanya Lani, ayahnya juga ya, dan dibantu oleh orang lain. Ini mungkin pegawainya ya. Oke, kita lihat mengapa Lani harus rajin merawat ayam dan kelincinya agar ya ayam dan kelincinya bisa hidup sehat. Ayam Lani bersih dan sehat. Setiap hari Lani memberinya makan. Lani membersihkan kandang ayam secara teratur. Nah, perhatikan gerakan ayam ketika makan. Gini ya, cuk cuk cuk, mematok-matok istilahnya ya, mematok ayam itu mematok-matok makanan. Ya, ada juga gerakan ayam yang lain. Pok 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 pok, cukuruyuk. Kalau pagi hari itu berkokok ya. Gerakannya banyak loh ya, gerakan mematuk ya, mematuk, berkokok. Ayam kadang-kadang bisa terbang juga ya, walaupun tidak tinggi, terbang ya, lari ya. Jadi macam-macam gerakan ayam. Nah, ayam menggerakkan sayapnya, mengibas-ngibaskan sayapnya, buk 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 gitu ya. Ayam menggerakkan kakinya ya. Ya, tirukan gerakan kepala ayam ketika makan. Gini ya, cuk cuk gitu. Jadi dia mematok-matok, tirukan gerakan kaki ayam. Wah, seperti ini. Tirukan gerakan ayam mengepak-ngepakkan sayapnya. Pok 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 tok. Pok 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 tok. Pok 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 tok. Gitu. Dia sukanya gitu ya. Tirukan gerakan ayam yang terluka sayapnya. Masa bilang gitu, masa bilang aduh ya. Gini ya, terluka sayapnya. Ada lagunya ya, lagunya judulnya Sayap-sayap Patah. Tapi itu bukan untuk ayam, mungkin untuk burung ya. Kita lanjutkan. Ya, di sini bacalah teks berikut dengan intonasi yang tepat. Ya. Ayam. Ayam adalah hewan berkaki dua. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Cakar kaki digunakan untuk mencari makan. Ya, kita biasa menyebutnya mengais makanan gitu ya. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur dirami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi ya. Kita menyebutnya sebagai protein hewani. Nah,
Protein berguna bagi tubuh manusia untuk zat pertumbuhan. Untuk zat pertumbuhan. Jadi kalian ini butuh makanan yang banyak mengandung protein karena sedang tumbuh ya, biar cepat tinggi, biar cepat besar. Nah, jawablah pertanyaan berdasarkan isi teks di atas. Tulis jawaban menggunakan huruf tegak bersambung. Berapa jumlah kaki ayam? 2 ya. Kita bikin huruf D seperti ini. Huruf U ya, diikuti huruf A. 2. Apa makanan ayam? Ya, di sini makanan ayam berupa hewan-hewan kecil dalam tanah. Bisa jagung ya, disebutkan sebelumnya ya, hewan-hewan kecil. Hewan-hewan kecil. Hewan-hewan kecil, kasih garis gini ya. Hewan-hewan kecil. H E W A N. Hewan-hewan kecil, atau gini ya, tulis W-nya itu H E W A N. Hewan-hewan kecil ya, dalam tanah. Bener yang tadi kelihatannya. Lebih enak yang seperti ini ya. H E W E-nya kurang ada lingkarannya. Hewan-hewan kecil, kayak ini ada lingkarannya gini, set. Kalau C ya diputar gini, I terus L. Hewan-hewan kecil dalam tanah. D itu gini, set ke atas. Nah, gini ya. Terus A, terus L, terus A, terus M. Tanah. T gini dulu, terus A, terus N, terus A, H, terus kasih caret, set. Hewan-hewan kecil dalam tanah. Bisa juga jagung. Jagung. Ya, titik di sini. Terus biji-bijian yang lain intinya ya. Siapa yang mengerami telur ayam? Induk ayam. Induk ayam. Ayam. Nah, induk ayam. Berapa lama telur ayam dapat menetas? 21 hari. 20 ya, 1 hari. Nah, apa kandungan telur dan daging ayam yang berguna bagi tubuh manusia? Protein ya. Protein. Ya, protein kita lengkapi ya, protein hewani. Hewani. Berdasarkan kalimat-kalimat pada teks bacaan di atas, lingkarilah huruf pada awal kalimat. Apakah huruf pada awal kalimat menggunakan huruf kapital? Kesimpulan, huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Awal kalimat. Ya, selain awal kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk nama orang. Ya. Ayam lani ada yang dimanfaatkan dagingnya, ayam lani ada yang dimanfaatkan telurnya. Lihat A dan L-nya huruf besar. Daging ayam ditimbang menggunakan alat timbangan. Telur ayam ditimbang menggunakan alat timbangan. Ini adalah telur ayam 1 kilo, daging ayam 2 kilo. Tentukan alat timbangan yang cocok untuk benda-benda berikut ya. Untuk telur dan daging ayam lebih cocok ini. Lebih cocok pakai timbangan pasar. Ya.
jagung ya, ini juga timbangan pasar ya. Telur ini jagung juga pakai timbangan pasar. Tapi kalau ini jagung bisa, karena ini kelihatannya banyak, kalau sedikit bisa pakai timbangan pasar, kalau besar ini timbangan dagang seperti ini ya. Ini untuk jagung ya. Atau boleh juga kalau sedikit ya, kita gunakan ini 1 kilo ini untuk telur lah ya. Jadi biar semuanya dapat ini telur ya. Yang ini bisa untuk ayam ya. Yang ini timbangan dagang seperti ini adalah untuk jagung ya. Timbangan dagang atau timbangan beras juga ya. Jagung ya. Ini juga kadang-kadang disebut timbangan beras lagi. Tapi lebih sering ini ya, timbangan dagang di pasar. Untuk ini ya, ukuran yang lebih berat ya. Jadi ini maksimal mungkin 10 kilo ya, maksimal 10 kilogram ya. Pak Ali, seingat saya 10 kilogram ya, karena Pak Ali ini bapaknya dulu pedagang. Ya, ini maksimal 2 kilo kalau nggak salah. Ini bisa sampai 5 kilo ini ya. Tapi dia angkanya di sini sampai 6 kilo bisa ini ya, sampai 6 kilo. 6 kilogram, kalau ini bisa sampai, seingat saya bisa sampai 100 kilo ini ya, bisa sampai 100 kilo 1 kuintal, 150 mungkin bisa ya, kurang lebih 100-an kilo, lupa saya ya, ada 100-an kilo mungkin ya, saya lupa. Kalau 100 kilo lebih mungkin 200 mungkin ya. Nah ini kerjasama dengan orang tua, lakukan gerakan-gerakan kepala, tangan dan kaki, turunkan gerakan burung terbang. Paling enak burung terbang pakai tangan ya. Nah gini, gerakan dilakukan sesuai dengan iringan lagu yang dinyanyikan bersama orang tuamu. Bisa juga menurunkan gerakan ini dengan chicken dance ya. La 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 la. Ada chicken dance, ketik aja di YouTube ya. Bisa chicken dance, itu lagu yang enak juga untuk gerakan ayam. Ya, lagunya chicken dance. Ya, ini bahasa Inggris ya. Chicken itu ayam, dance itu tarian. Nah, pembelajaran 2. Oke, ayam membersihkan kandang ayam, Lani juga ikut membantu. Kandang ayam terlihat bersih. Ya, hal ini dilakukan agar ayam tidak mudah sakit kalau bersih ya, terhindar dari kuman-kuman penyakit. Perhatikan percakapan berikut ini. Kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit ya nak. Ya ayah, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik. Wah, Lani memang anak yang berbakti pada orang tua. Ya, buatlah pertanyaan berdasarkan percakapan di atas. Tukar pertanyaanmu dengan pertanyaan teman di sebelahmu. Jawablah pertanyaan temanmu, diskusikan pertanyaan dan jawabanmu yang kerjakan bersama temanmu ya. Ya. Kenapa kandang ayam harus selalu dibersihkan? Kenapa kandang ayam harus dibersihkan secara teratur agar ayam sehat-sehat ya, agar kesehatan ayam terjaga. Ya. Misalnya apa guna dari kotoran ayam? Apa manfaat kotoran ayam? Ya, kotoran ayam, jawabannya ya, kotoran ayam bisa dijadikan pupuk kandang. Nah, gitu ya.
Tuliskan pertanyaan dan jawabanmu dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Gunakan huruf kapital. Pertanyaan misalnya, loh ini tadi ya, kenapa kandang ayam harus dibersihkan? Ternyata di sini kita tulis ulang. Kenapa kandang ayam harus dibersihkan? Ya, dibersihkan agar kesehatan ayam terjaga. Kesehatan ayam terjaga. Ya. Ini contoh ya. Di sini tadi ada ada dua pertanyaan, yang lain ditulis sendiri. Ya, lingkarilah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada teks cerita berikut. Ayam, ini kalimat pertama, walaupun untuk ayam ditulis huruf besar, perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Kandang ayam ini harusnya huruf kecil, perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Ayam, nah ini harusnya huruf besar. Ya, lingkarilah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat. Ya. Ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Ayam ini sudah tepat ya. Perlu diberi vaksin ya agar tidak mudah. Ini vaksin harusnya kecil. Di sini harusnya huruf besar ya. Ya. Oke. Apa yang harus dilakukan Lani untuk menjaga kesehatan ayam peliharaannya? Membersihkan kandang secara teratur. Ya. Membersihkan kandang ayam secara teratur. Membersihkan kandang ayam secara teratur. Oke. Baca teks di bawah ini. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat. Lingkarilah huruf kapital pada kalimat berikut. Ya, perhatikan penggunaan huruf kapital ya pada kalimat lingkarilah huruf kapital. Setiap hari Minggu. Nah, di sini huruf kapital Minggu. Nama hari ya, nama hari kita gunakan huruf kapital. Lani membantu ayah, panggilan yang menunjuk seseorang ya. Seseorang. Nah, kandang ayam Lani nama orang ya, jadi nama hari, panggilan yang merujuk seseorang, nama orang. Kandang ayam Lani terjaga kebersihannya. Kandang ayam bersih membuat ayam tidak mudah sakit. Dengan demikian awal kalimat ya, di sini awal kalimat. Dengan demikian lingkungan sekitar kandang pun menjadi sehat. Buatlah kelompok diskusikan penggunaan huruf kapital berdasarkan teks di atas. Buatlah kesimpulan hasil diskusimu. Kesimpulan hasil huruf kapital digunakan pada nama hari ya. Nama hari ya, nomor 1 ya. Nama hari ini bisa juga untuk minggu ya, bulan ya, mungkin tahun ya, tahun apa gitu, tahun gajah atau apa ya, ini aja lah, minggu bulan ya, bisa pakai huruf besar juga. Nomor 2 di situ panggilan ya, panggilan yang merujuk pada seorang, panggilan yang merujuk seseorang ya. Oke, kata ganti panggilan gitu aja ya, kata ganti panggilan atau panggilan ya, itu apa-apa. Oke, nama orang. Yang 3 nama orang. Dan yang keempat di situ adalah awal kalimat.
awal kalimat. Ya, untuk sementara ini masih ada yang lain sebenarnya. Ya, ada aturan huruf besar, bisa googling juga. Ya. Ini sudah mentok ya. Oke. Di sini kita lanjutkan. Lani memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaannya. Kita memiliki kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sebagai pelajar kita memiliki tugas belajar, tugas kalian belajar. Bahkan sudah tua pun seperti Pak Ali, tugas belajar masih melekat ya. Kita diperintahkan oleh agama kita untuk belajar dari lahir sampai mati ya. Kita berangkat ke sekolah pun sekolah untuk belajar di sekolah. Kita tidak boleh terlambat tiba di sekolah. Tiba di sekolah memberi salam kepada guru, ini untuk kesopanan ya. Tidak boleh terlambat ya, untuk kedisiplinan. Sebelum mulai pelajaran kita berdoa kepada Tuhan biar kita mendapat berkah. Ingat, niati belajar kalian itu sebagai bagian dari ibadah kalian, karena ibadah juga merupakan perintah agama. Ketika mengikuti pelajaran kita harus mematuhi tata tertib loh ya. Misalnya memperhatikan petunjuk guru, yaitu masuk tata tertib ya. Selain itu kita harus menyelesaikan tugas dari guru ya, dalam bentuk PR biasanya ya. Tugas di sekolah bermacam-macam, ada tugas berdiskusi materi pelajaran, ada tugas membaca dan menulis, ada tugas kelompok, menimbang, membuat kerajinan, macam-macam. Ayo tuliskan tata tertib yang harus dipatuhi ketika mengikuti pelajaran. Kelompokkan hal yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran, kelompok lain yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Ya, hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran, ya. Mendengarkan penjelasan dengan seksama, mendengarkan penjelasan guru dengan serius gitu ya, dengan serius. Nah, kemudian mencatat apa yang disampaikan guru, yang disampaikan guru. Menyalin tulisan di papan tulis ya, menyalin tulisan dari papan tulis. Bertanya bila ada yang kurang mengerti. Bertanya ya bila ada yang belum dimengerti. Ya, yang tidak boleh, ya aku boleh melakukan hal tersebut karena, nah ini ya, hal-hal yang boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran. Aku boleh melakukan hal tersebut karena yang pertama, misalnya mendengarkan penjelasan guru dengan serius, karena ya, untuk menyerap mata pelajaran dengan baik ya, menyerap ya pelajaran dengan baik ya, mencatat ya. Kedua ya, ini yang pertama ya, tak kasih nomor saja, ini alasan untuk nomor 1. Alasan untuk nomor 2, mencatat apa yang disampaikan guru agar tidak lupa ya, alasannya agar tidak lupa ya, agar belajarnya mudah ya. Nomor 3, menyalin tulisan yang ada di papan tulis agar mudah dalam mempelajari. Lagi di rumah mungkin waduh ingin pelajari tadi apa ya yang diajarkan. Yang keempat, misalnya ini keempat ya, bertanya apabila ada yang belum mengerti ya, agar apa yang belum dimengerti bisa lebih
dipahami. Nah, dengan bertanya ya, hal-hal yang tidak boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran, berbicara sendiri dengan ya teman sebangku ya, melihat HP atau handphone atau smartphone kita biasanya menyebutnya ya. Kemudian kita tidak boleh melamun sendiri. Melamun ya, jangan melamun ya, perhatikan guru dengan serius ya, bisa ketiduran kalau ngelamun lama-lama ya. Kemudian berbicara sendiri dengan teman nggak boleh, melihat HP nggak boleh, jangan melamun juga ya. Kalau melamun fokus lagi. Melamun sendiri ya. Kemudian kalau berdua namanya nggak melamun, ngobrol ya, berbicara ya. Terus kemudian tidak boleh membuat gaduh. Oke. Berbicara sendiri, aku tidak boleh makan itu karena tidak boleh berbicara dengan teman sebangku agar kalau berbicara sendiri itu ini tidak bisa memahami pelajaran ya, tidak bisa memahami penjelasan guru. Terus yang kedua, alasannya apa? Ya, ini kasih nomor aja, nomor 1, 2, 3, ini juga 4 ya. Melihat HP ya, selain tidak sopan, juga tidak bisa mengikuti pelajaran ya, tidak bisa mengikuti pelajaran. Masa gurunya menerangkan terus kalian lihat Instagram, lihat TikTok, waduh, nggak mungkin bisa memahami yang dijelaskan. Melamun sendiri ya, ini jangan juga ya, akan sulit menangkap pelajaran, bisa malah ketiduran ya. Yang keempat, misalnya membuat gaduh, mengganggu teman lain, teman sekelas ya. Gara-gara kalian gaduh maksud saya, akhirnya semuanya tidak bisa menerima pelajaran. Lani memiliki kebiasaan berolahraga setiap pagi. Lani menggunakan pakaian olahraga. Lani melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Nah, ini bagus. Pemanasan biar agar otot menjadi lentur. Nah, kalau ototnya lentur tidak mudah keseleo ya. Bisa berlari ya. Berlari zigzag seperti ini. Lakukan gerakan tari berbelok-belok sesuai pola yang ditentukan. Lakukan gerakan sesuai dengan ketukan dalam lagu Ayamku. Ya, lakukan gerakan sesuai dengan ketukan yang lain ya, macam-macam ya. Selain lagu Ayamku ada bisa Jawa ya. Aku duwe pitik cilik, ulune blirik, cucuk kuning cengger abang, tarung mesti menang, sopo wani karo aku, musuh pitikku. Sapa wani karo aku, musuh pitikku. Maaf ya yang nggak paham bahasa Jawa. Itu lagu tema ayam dalam bahasa Jawa, biasanya untuk menari ya, untuk iringan menari. Untuk yang lebih umum, yang dari luar negeri juga ada chicken dance. Itu disebut chicken dance, itu juga enak juga musiknya. Lu ada yang gondol. Ikutilah petunjuk gurumu. Kita lanjutkan. Kerjasama dengan orang tua, ceritakan kepada orang tuamu mengenai kegiatan di sekolahmu hari ini. Tuliskan ceritamu itu dengan bimbingan orang tuamu. Tuliskan dengan huruf tegak bersambung, gunakan huruf kapital dengan benar. Ya, kegiatan sekolahmu hari ini apa sih? Ya, coba diperiksa
oleh orang tua. Untuk pembelajaran 3 kita akan sampaikan atau kita pelajari di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.